Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan agar supaya iman kita akan ditambah-tambahkan. Mari sebelum itu kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, agar supaya Engkau sendiri yang akan berkata-kata, Engkau sendiri yang akan berfirman atas kami, Engkau sendiri yang akan menerjemahkan firman-Mu untuk kami, dan Engkau sendiri yang akan menolong kami, agar supaya kami menjadi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Kami menyerahkan jam ini di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu saja, biar kiranya urapan Tuhan sungguh-sungguh nyata dan turun atas kami masing-masing. Kami memperalaskan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, masing-masing dari kita pasti memiliki apa yang disebut dengan KTP ya. Kita punya KTP dan dengan KTP ini kita bisa mengakses banyak hal. Dengan KTP kita bisa memperoleh satu identitas yang pasti bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia. Dengan KTP ini kita bisa buat rekening di bank, kita bisa buat paspor, kita bisa melakukan banyak transaksi, dan dengan KTP ini juga kita pada akhirnya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Sebetulnya sama, ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan mau kita mengerjakan. Tuhan mau kita lakukan A, lakukan B, lakukan C. Tetapi seperti tadi warga negara, ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak memiliki KTP. Kita tidak bisa punya paspor kalau kita nggak punya KTP dan sebagainya. Demikian juga ada banyak proyek yang Tuhan berikan kepada kita, ada banyak proyek yang menjadi tanggung jawab kita yang tidak akan pernah bisa kita melakukan apabila kita tidak memiliki satu hal ini. Bisa jadi memang betul kita ini adalah yang disebut sebagai orang-orang yang mungkin ke gereja, orang-orang yang disebut di dalam KTP kita agamanya adalah Kristen. Tetapi kalau kita tidak memiliki satu hal ini, maka kita akan tidak memiliki akses, tidak akan memiliki keberhasilan di dalam proyek yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita bersama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Kalau kita mengingat apa yang firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pernyataan pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan kita diminta untuk menjadi saksi. Itu Tuhan mengatakan untuk semua orang percaya dan tidak terkecuali. Dan firman Tuhan mengatakan di sini bahwa untuk menjadi saksi Kristus tidak bisa tidak. Kita harus punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang diperlengkapi, orang-orang yang akan memiliki satu modal untuk kita bisa menjadi berhasil menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau kita melihat sebetulnya di dalam Kisah Para Rasul, memang di situ dikatakan sebagai kisah
para rasul. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca, itu bukan kisah para rasul. Itu adalah kisah dari Roh Kudus, kisah dari kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, kisah dari Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan para rasul, sehingga para rasul akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa dan punya kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kalau sebetulnya kita mau mengganti ya, sebetulnya bukan kisah para rasul, yang tepat adalah kisah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan para rasul. Nah, jadi sekarang kita tahu di sini bahwa Roh Kudus yang diberikan pada kita itu adalah satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita guna kita menjadi saksi Kristus. Nah, tadi kita berbicara mengenai KTP ya, KTP. Nah, saya juga mau mengambil akronim dari KTP ini sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus yang berhasil. Ya, K yang pertama adalah keberanian. Keberanian. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 dikatakan di sini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Kalau kita tahu sebelumnya siapa itu Petrus. Petrus itu adalah orang yang boleh dikatakan pengecut. Ingat pada waktu Yesus setelah ditangkap, kemudian Petrus agak jauh memang dari Tuhan. Memang dia melihat dari kejauhan karena dia gak berani untuk menunjukkan identitasnya siapa. Karena dia takut juga ikut-ikut ditangkap. Nah, dari kejauhan itu tiba-tiba kita tahu ada seorang perempuan. Ada seorang, bukan cuma perempuan, dia adalah seorang seperti budak ya. Seorang yang biasa sekali dan kemudian perempuan yang kelihatannya pada zaman itu tidak perlu ditakuti apapun ya. Nah, tapi pada waktu dia bertanya kepada Petrus, bukankah engkau seperti salah satu dari mereka? Petrus pada waktu itu takutnya luar biasa. Tidak ada keberanian di sini. Nah, Roh Kudus pada waktu dicurahkan di dalam kehidupan para rasul pada waktu itu dan kuasa itu atau Roh Kudus yang dicurahkan itu pada akhirnya menjadikan Petrus orang yang berani untuk berbicara. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Sementara mereka pada waktu itu ada di mahkamah agama. Dia ada di hadapan Petrus dan Yohanes, ada di hadapan para pemuka-pemuka, para pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia ada di hadapan para ahli Taurat. Dia ada di hadapan imam-imam. Dia ada di hadapan pembesar-pembesar pada waktu itu. Dan kita tahu ternyata Petrus begitu lantang berbicara. Dan beritanya apa pada waktu itu? Tidak ada berita yang lain kecuali mereka mengatakan bahwa yang mereka saat ini bawa, yang mereka saat ini menggunakan untuk menyembuhkan orang, yang saat ini mereka melakukan untuk menolong banyak orang, tidak ada kuasa yang lain kecuali kuasa Yesus Kristus. Di situ dia berani betul, dia mengatakan Yesus yang engkau salibkan itulah dia. Itulah dia. Dari situlah aku memiliki kuasa. Karena Yesus menyerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan
para rasul pada waktu itu. Jadi kita lihat di sini ada satu keberanian yang luar biasa. Roh Kudus bekerja sedemikian rupa di dalam diri para rasul, di dalam diri orang-orang yang dipenuhi pada waktu itu, dan mereka pada akhirnya memiliki keberanian, dan keberanian itu untuk satu perkara, yaitu berani untuk menjadi saksi Kristus. Bersaksi yang menyatakan bahwa satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa ternyata kuasa itu bekerja untuk memberikan keberanian. Berapa banyak orang-orang percaya takutnya luar biasa, malu mungkin juga, ya, nggak pede mungkin untuk memberitahukan siapa sebetulnya Tuhan kita. Ada satu keengganan, ada satu ketakutan untuk berbicara. Mungkin takut untuk ditolak, mungkin takut kalau misalnya nggak diterima, mungkin takut dan sebagainya. Mungkin itu takut mempengaruhi kehidupannya dan sebagainya. Pada akhirnya begitu banyak pertimbangan sampai akhirnya keputusannya tidak bicara sama sekali mengenai siapa Tuhan kita. Tetapi Petrus dan Yohanes waktu itu, kuasa itu bekerja, dan pada akhirnya mereka memiliki keberanian, dan waktu mereka bicara sampai para tua-tua, para pemimpin-pemimpin ahli Taurat, imam-imam, mereka menjadi heran. Luar biasa. Tapi saya mau mengatakan, keberanian yang mereka tunjukkan itu bukan keberanian asal. Bukan yang istilahnya dikatakan bonek, bondo nekat, ya. Bukan, itu keberanian yang terarah, keberanian yang tertuntun oleh siapa? Tertuntun oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat tadi K, yaitu keberanian, dan yang sekarang kedua adalah T, yaitu tuntunan. Roh Kudus memberikan kepada kita tuntunan. Jadi keberanian yang diberikan bukan keberanian asal keberanian, jangan salah. Keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus adalah keberanian yang terarah, karena itu keberanian yang tertuntun, karena sudah ditata oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita tahu mengenai tuntunan ini, kita tahu bahwa waktu itu Paulus dan Silas itu memang sedang melakukan perjalanan penginjilan, sedang melakukan proyek penginjilan ini di daerah Asia. Tetapi kemudian Roh Kudus berbicara kepada mereka agar supaya mereka tidak melakukan saja di situ, tapi kemudian diminta untuk menyeberang, yaitu ke benua Eropa. Dan pada akhirnya mereka taat dan mereka setia lakukan, dan kemudian mereka menyeberang ke Makedonia, yaitu daerah Eropa pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat, Paulus dan Silas diminta oleh Roh Kudus untuk menyeberang ke Makedonia atau ke Eropa. Tetapi begitu mereka sampai di kota pertama, yaitu Filipi di Makedonia, itu di Filipi. Nah, ternyata apa yang terjadi? Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, saya tidak akan baca di sini, tetapi silahkan saudara-saudara semua membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita akan tahu persis bahwa pada waktu mereka menyeberang ke Filipi, kemudian mereka mulai menginjil di situ, tetapi kemudian singkat cerita Paulus dan Silas ditangkap. Paulus dan Silas singkat cerita dianiaya, dipermalukan, disalahkan, difitnah, dan singkat cerita pada akhirnya Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Pada waktu mereka ada di dalam penjara, mungkin sampai saat itu kita bisa mengatakan mereka pasti salah mendengar, atau mereka berpikir bahwa Roh Kudus salah membawa mereka masuk ke daerah Eropa. Karena ujung-ujungnya ternyata mereka ditangkap. Dan mereka tidak bisa melakukan apapun juga. Tapi apakah tuntunan Roh Kudus salah? Tidak. Pada waktu mereka ada di situ karena
ada satu keluarga yang harus diselamatkan, yaitu kepala penjara bersama dengan seluruh keluarganya. Pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan, karena kita tahu ceritanya pada waktu mereka ada di situ, kemudian ada mereka berdoa, mereka memuji, dan pada akhirnya ada seperti gempa dan pintu-pintu sel terbuka, rantai mereka terbuka, dan pada waktu itu mereka seharusnya bisa keluar dari penjara tanpa ada hambatan. Tetapi Paulus dan Silas tidak keluar dari penjara. Pada saat itu kepala penjara di Filipi sudah siap untuk menghunus pedangnya ke dirinya, karena dia pikir daripada aku dibunuh, lebih baik aku bunuh diri saja. Karena apa? Karena aku tidak bisa menjaga para napi yang ada. Karena dia berpikir pasti semua napi keluar. Tetapi kemudian Paulus mengatakan, jangan, kenapa kamu mau celakakan diri kamu? Dan kepala penjara bilang, hah, kok kamu bisa nggak pergi? Itu adalah tuntunan betapa kita perlu setiap langkah demi langkah kita perlu minta tuntunan. Sebetulnya waktu itu Paulus bisa mengatakan, oh haleluya, puji Tuhan, ini adalah jawaban doa, berarti sekarang saya kabur karena pintu-pintu penjara sudah terbuka dan sel-sel juga sudah terbuka. Ternyata tidak. Paulus tetap ada di situ. Dia seperti tertuntun untuk tidak keluar dari penjara. Dan kemudian dia berkata kepada kepala penjara, dan singkat cerita akhirnya kepala penjara bersama dengan seluruh keluarganya memberi diri mereka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Luar biasa. Kadangkala pada waktu tuntunan itu kesannya kita ada di dalam lembah kekelaman. Tapi jangan pernah ragu. Tuntunan Roh Kudus itu tidak pernah salah. Sekalipun tampaknya seperti kok begini. Saya lakukan begini, ngikut apa kata Roh Kudus. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Itu belum akhir dari cerita. Akhir dari ceritanya pada akhirnya satu keluarga besar diselamatkan. Karena Paulus dan Silas ada di Filipi dan secara khusus ada di dalam penjara di Filipi. Nah, yang terakhir yaitu P. Apa yang dibutuhkan juga untuk kita menjadi saksi? Kita betul-betul membutuhkan perubahan hidup. Perubahan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita akan tahu persis bahwa mereka itu disukai banyak orang. Karena apa? Karena mereka berubah hidupnya. Orang-orang terkesan, kok bisa? Orang Kristen luar biasa. Oh, mereka kok hidupnya seperti ini. Dan kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu adalah buah roh. Pada waktu kuasa itu diberikan kepada kita, Roh Kudus itu betul-betul bekerja di dalam kehidupan kita, maka akan ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan hidup. Kita akan menjadi orang-orang yang dibawa kepada kebenaran demi kebenaran. Kitab Yohanes mengatakan kita akan dibawa kepada karakter Kristus. Setiap orang yang mengenal kita, mereka pada akhirnya seperti sedang melihat Kristus. Yang orang yang melihat kita seperti sedang melihat Kristus. Orang yang mengenal kita, mereka seperti sedang mengenal Kristus. Karena apa? Karena tutur kata kita, karena perbuatan kita, karena pemikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus dan bukan dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti Kristus. Buah roh itu betul-betul nampak di dalam kehidupan kita. Banyak orang, kalaupun kita ngomong, tapi kalau tidak ada perubahan hidup, orang pasti tidak akan pernah mau. Seperti seorang sales yang sedang mau menjajakan, misal dia mau menjajakan obat pemutih gitu ya, krim pemutih wajah. Tapi kemudian dia waktu menjajakan, dia sendiri mukanya hitam legam. Siapa orang yang mau percaya? Nggak bisa.
Nggak ada yang mau percaya. Kita mau menjual pasta gigi yang bisa bikin putih gigi jadi kinclong. Tetapi waktu kita tawarkan, waktu kita ngomong, orang yang kita tawarkan lihat gigi kita kuningnya luar biasa. Siapa yang mau percaya? Sama, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita dan memberikan kepada kita satu kemampuan untuk pada akhirnya hidup kita berubah. Dan waktu hidup kita berubah, orang melihat dan orang menjadi percaya. Pada waktu orang melihat perubahan di dalam kehidupan kita, orang pada akhirnya menjadi tertarik kepada Tuhan. Jadi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu kuasa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah satu kuasa yang akan menjadikan kita saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus itu, pada akhirnya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus mengerjakan keberanian, mengerjakan tuntunan, mengerjakan perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya ingat beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya dalam perjalanan dari Amerika pulang ke Indonesia, saya mampir di Singapura pada waktu itu. Nah, saya lupa kalau ada perbedaan ya, ada perbedaan waktu ya antara Jakarta dengan Singapura pada waktu itu, kan ada perbedaan 1 jam gitu. Nah, saya sebetulnya sudah ganti. Jamnya sudah saya ganti. Tetapi waktu sudah saya ganti, saya lupa kalau sudah saya ganti. Jadi waktu itu saya tetap lihat jam itu. Oh, saya berpikir, oh ini jam segini. Saya berangkatlah waktu itu pergi ke ke bandara. Karena sebetulnya waktu itu saya ada niat mau pergi dulu jalan-jalan ke salah satu tempat, tetapi karena saya jamnya salah sehingga saya sudah tertinggal dengan kendaraan hotel pada waktu itu. Jadi saya pikir kalau saya sendiri naik taksi ke sana males dah, nggak rame-rame. Sudah deh, saya lebih baik ke bandara saja. Ya, saya pergi ke bandara. Pada waktu saya di bandara, rupanya saya bertemu dengan seorang TKW. Waktu saya berjumpa dengan seorang TKW, ya karena memang waktunya masih sangat panjang ya, karena seharusnya saya masih bisa ke mall dulu, tapi sudah saya putuskan tidak. Karena masih panjang, jadi saya bisa ngobrol panjang lebar dengan TKW ini. Dari omongan demi omongan demi omongan, pada akhirnya ternyata dia sama-sama juga terbang ke Surabaya sama seperti saya. Dan waktu sampai waktu saya ke Surabaya kemana? Mau ke Jawa Tengah gimana? Oh gampang. Dia nggak mau cerita. Gampang dia bilang gitu. Ya sudah. Tapi akhirnya kami menjadi akrab. Kami ngobrol begitu. Saya mulai bercerita sedikit mengenai Tuhan Yesus. Dan kemudian pada waktu naik di pesawat, rupanya dia duduknya tidak jauh juga dari saya, cuman beda 1, dan kemudian kita akhirnya tukeran dan saya bisa sebelah dia juga, dan kami meneruskan pembicaraan. Saya mulai menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya menyatakan perubahan di dalam kehidupan saya. Untungnya saya mengikut Tuhan seperti ini. Singkat cerita ya, akhirnya sampai di Surabaya, rupanya karena dia TKW, dia punya jalur khusus. Mulai pisah dengan saya. Saya jalur biasa, dia pakai jalur khusus. Tapi kemudian di ujung saya mulai memperhatikan. Nggak tahu kenapa saya sudah dada-dada, sudah sayonara. Tapi kok saya seperti kepingin tahu lagi. Nih gimana nih anak nih. Karena nih perempuan masih muda. Udah gitu pakaiannya ya ampun. Itu yang namanya emas-emasnya banyak sekali. Di sini, di kalung, di ini. Kemudian tasnya juga katanya gede-gede begitu. Saya bilang aduh nih orang nih gimana nih pulang. Saya perhatikan lagi dia masih di situ. Saya coba tungguin. Saya udah dijemput waktu itu dengan Pak Gatut. Jadi saya bilang tunggu dulu sebentar, saya mau tanya anak ini loh. Waktu saya tanya, kamu mau gimana pergi ke Jawa Tengah? Ya nggak tahu ya. Saya coba ini. Langsung orang taksi-taksi itu banyak yang pada datang dan kemudian mulai, ayo Pak sama saya aja, sama saya antar naik taksi langsung sampai di Jawa Tengah. Ini dari Jawa Timur naik taksi sampai ke Jawa Tengah. Dia udah bingung, ditarik sana, ditarik sini, dan ini orang seperti nggak
punya lakukan apa-apa kayak bingung gitu, tarik sana bingung dan mulai kelihatan wajah ketakutan. Waktu itu langsung saya datang di tengah-tengah kerumunan orang, saya datang, saya bilang stop, saya katakan, kenapa ini anak ditarik-tarik? Saya ngomong. Terus bilang, kamu nih siapa gini-gini? Saya berani waktu itu bicara dengan mengatakan, maaf ya, saya bersama dengan dia dan dia akan pulang dengan saya. Saya langsung kasih mata kepada si anak ini. Gitu. Jadi pada waktu mau saya bawa, tukang-tukang taksi marahnya luar biasa. Tapi saya katakan, peraturan mana saya tidak boleh bersama dengan anak ini? Saya katakan, saya kenal kok sudah dari Singapura tadi, saya bilang gitu. Jadi waktu dia naik di mobil saya, rupanya waktu saya jalan bersama dengan anak ini, maksudnya saya bawa ke Malang, besok saya belikan tiket kereta api dari stasiun Malang untuk dia pulang. Tapi kan kalau pagi hari aman, di kereta aman begitu. Ya, rupanya waktu saya jalan dengan mobil ini, langsung ada 3 taksi mepet saya, deket saya, dan mudah marah-marah dan sudah membawa linggis seperti mau pukul ini saya. Dalam hati saya, darah Yesus, darah Yesus. Tapi waktu itu saya tidak memikirkan bagaimana. Yang saya pikirkan, anak ini harus diselamatkan. Anak ini, saya tidak tahu bagaimana keberanian itu ada betul di dalam diri saya. Dan saya tahu itu karena kuasa Roh Kudus. Dan kemudian pada waktu udah mepet, udah ini jalan sepi, jalan yang mau masuk tol itu sepi, tidak ada mobil sama sekali. Saya sudah di PP3 dari depan, dari samping kiri, samping kanan, ya. Pada waktu itu tiba-tiba Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba ada rupanya ada mobil polisi. Waktu ada mobil polisi, mereka minggir, saya langsung ngebut, langsung saya masuk tol. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Sampai di rumah, saya sampai pada malam hari saya tidur bersama dengan si orang ini. Kami terus ngobrol-ngobrol mengenai Tuhan. Singkat cerita, dia begitu tertarik dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia belum ambil keputusan waktu itu. Akhirnya sudah pulang, saya juga tidak mau memaksa. Saya juga tidak mau membuat dia terburu-buru seperti tertekan. Sudah, saya cuma menunjukkan bahwa inilah kami, inilah keluarga kami. Dan singkat cerita dia pulang, saya bawa ke stasiun dan dia pulang. Kemudian kira-kira satu bulan setelah itu adalah Paskah. Dan rupanya dia SMS saya, waktu itu SMS saya. Dia katakan, puji Tuhan, haleluya, selamat Paskah Bu Esther. Kaget saya, siapa ini? Dan waktu saya telepon, rupanya anak ini, dan anak ini sudah menjadi orang percaya. Bukan hanya dia, tetapi orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, semua menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu saya tanya, kenapa kok kamu ambil keputusan seperti itu? Dia katakan bahwa apa? Karena kami melihat kebaikan daripada ibu dan keluarga ibu. Bapak ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada kita satu kemampuan untuk kita kemudian berani untuk menyatakan siapa Tuhan kita. Tetapi keberanian itu adalah keberanian yang tertata, keberanian yang terarah. Karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada target, menuntun kita kepada hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan buat kerajaan Allah. Dan pada akhirnya Roh Kudus juga akan mengubah kehidupan kita, yang mana ketiga hal ini, keberanian, tuntunan, dan perubahan, menjadikan kita orang-orang yang bisa membawa jiwa-jiwa, yang bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, proyek besar ini ada di tangan kita saat ini. Proyek maha besar ada di tangan kita saat ini. Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dan Tuhan menitipkan satu, Roh Kudus. Tapi Roh Kudus inilah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berhasil. Baik di Yerusalem, di Yudea,
dan Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Di rumah kita, di komunitas kita, di bangsa kita, sampai ke ujung bumi. Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita karena kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan menyambut firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan menolong kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami akan betul-betul bekerja, sehingga kuasa itu akan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berani bersaksi, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul dituntun untuk kami dapat sampai kepada orang-orang yang memang betul-betul haus akan firman-Mu. Dikatakan seperti ladang yang sudah betul menguning. Oh Tuhan, kami juga bersyukur karena Roh Kudus itu akan membawa kami menjadi orang-orang yang berubah. Kuasa itu menolong kami untuk kami berubah, sehingga setiap orang yang mengenal kami, mereka pada akhirnya seperti mengenal Engkau Tuhan. Kami menyerahkan diri kami. Mari Roh Kudus kuasai kami. Mari Roh Kudus penuhi kami. Mari Roh Kudus datang dan jamah kami, sehingga kami akan boleh sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang hidup dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.